Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, Kakak Sholih Sholihah kelas 1 Zainab dan kelas 1 Asma. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya Kak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ayah bunda di rumah semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda kelas 1 Zainab dan kelas 1 Asma yang telah membersamai pembelajaran Ananda di rumah. Mudah-mudahan memberikan amaliyah, memberikan kebaikan untuk ayah bunda semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih ayah bunda yang hebat dan luar biasa untuk Ananda kelas 1 Zainab dan kelas 1 Asma. Baiklah kakak Sholih Sholihah semuanya, tak terasa kita menginjak di hari terakhir pekan ketiga ya. Pekan ketiga di bulan Januari 2021 dan jangan lupa untuk selalu istiqomah belajarnya, istiqomah dalam sholat dan mengajinya. Bagaimana kemarin PH-PH yang sudah dikerjakan? Semuanya bisa kan? Alhamdulillah. Dan perlu Pak Rob ingatkan, hari ini akan dibagikan, insya Allah akan dibagikan PJJ yang ke-1. Dan untuk tematik bahasa Indonesia tidak diberikan karena belum ada PH-nya. PH tematik bahasa Indonesia akan mulai dikerjakan oleh Ananda di pekan keempat hari Senin minggu depan. Jadi yang akan diberikan nilainya yang pertama T2, kemudian PH-PKN, kemudian PJOK, SBDP Bahasa Inggris, dan PAI. Pahim Tom? Pahim. Nah, hari ini ada PH Matematika ya Kak untuk tematik. Baiklah kakak Sholih Sholihah semuanya, hari ini kita mulai pembelajaran tematik 1E pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di subtema terakhir, subtema 4. Insya Allah di pekan keempat, minggu depan kita sudah mulai ke tematik 1F. Ya, oke, anak Sholih siap duduk rapi. Hari ini hari apa Kak? Hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Kita berdoa dulu untuk saudara kita yang sakit dan untuk keadaan negara kita. Namun sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajarnya, Robbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baiklah, kita membaca dulu surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wali walidayya amin. Oke, dan perlu para ingatkan lagi, kita kalau keluar rumah harus memakai masker. Betul, harus memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Betul,
mencuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, hindari kerumunan atau menjaga jarak. Patuhilah protokol kesehatan, itu sebagai bagian ikhtiar kita. Pahim Kak? Pahimna. Oke, kita mulai Kak. Dengarkan Paraub, perhatikan Paraub, dan siapkan perlengkapan belajarnya. Oke. Masih bersama Paraub di tema 1E, pengalamanku, subtema terakhir, subtema 4, pengalaman yang berkesan. Nah, dari mulai pengalaman apakah masa kecil, pengalaman di sekolah, pengalaman bersama teman, dan sekarang pengalaman yang berkesan. Pasti kakak mempunyai atau mengalami peristiwa-peristiwa atau pengalaman yang berkesan waktu TK atau masa kecil. Lanjut, kelas 1 di tahun pelajaran 2020-2021 SDIT Auladi. Lanjut, di pembelajaran 1 sampai 6 di pelajaran Bahasa Indonesia dengan KD 3.8. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah siswa dapat mengetahui ungkapan permintaan tolong, ungkapan kasih sayang kepada ayah ibu, sahabat dengan benar. Nah, di tema TIK semester ganjil kita juga pernah mempelajari permintaan tolong dan ungkapan kasih sayang. Di tematik semester genap kita akan mengingatkan kembali dan akan membaca kembali contoh-contohnya. Lanjut. Kata tolong. Nah, kata tolong diucapkan atau digunakan saat kita meminta bantuan kepada orang lain. Nah, ulangi lagi. Kata tolong diucapkan atau digunakan saat kita meminta bantuan kepada orang lain. Contohnya nanti akan Paraub berikan. Yang selanjutnya, contoh kasih sayang kepada orang tua adalah berbicara yang sopan, bersikap yang sopan, mentaati perintahnya, pamit atau minta izin kepada orang lain, kepada orang tua ketika kita mau keluar rumah atau mau memakai barang. Pahim Tom? Pahim. Nah, jadi kasih sayang ini kita aplikasikan kepada orang tua. Yang pertama, kita berbicara yang sopan. Nah, tidak boleh berbicara kasar kepada orang tua. Bersikap yang sopan. Nah, tidak boleh melawan kepada orang tua. Kalau diperintah sholat, segera laksanakan. Kalau diperintah mengaji, segera laksanakan. Kalau diperintah belajar, segera laksanakan. Tidak boleh melawan dan tidak boleh marah-marah. Apalagi berteriak-teriak. Ketika dibangunkan sholat subuh, kakak malah marah-marah. Tidak boleh. Kemudian harus meminta izin kalau kakak mau keluar rumah. Kalau kakak mau mengambil barang, oke, harus meminta izin. Yang selanjutnya, contoh kasih sayang kepada teman. Nah, kita juga harus hidup rukun bersama teman. Harus berbicara sopan, bersikap sopan, saling menyayangi, saling menghormati, tolong menolong, dan hidup rukun. Itulah bagian salah satu anak yang solih dan solihah. Harus memberikan kebaikan kepada orang tua, memberikan kebaikan untuk teman atau sahabatnya. Pahim Tum? Pahim. Nah, oke Kak, bisa dilaksanakan ya. Ketika kakak nanti berkumpul bersama teman di sekolah, harus melaksanakan apa yang sudah Parub jelaskan barusan. Hidup rukun, saling tolong-menolong, saling menyayangi, berbicara yang sopan, bersikap yang sopan kepada teman. Pahim, Tom? Pahim. Nah, insya Allah itu bagian jalan kakak untuk masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Oke, mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Lanjut. Nah, di sini ada lagu Kasih Ibu. Nah, coba dengarkan ya, Kak. Bisa mengikuti ya, Kak? Oke, bisa diikuti.
Judul lagunya Kasih Ibu, ciptaan Mokhtar. Urus sama ayah. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Halo teman-teman, subscribe Itulah contoh atau lagu Kasih dengan judul Kasih Ibu. Isinya dari mulai kasih sayang ibu tidak terhingga, Kak. Nah, dari mulai di kandungan, kemudian ibu melahirkan, diurus, disayangi dari bayi sampai besar, kalau sakit diobatin, diperhatikan, kemudian dibelikan alat-alat belajar, pakaian, dan yang lainnya. Begitu besarnya kasih sayang orang tua kepada kita. Makanya tugas kita apakah? Salah satunya harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa harus selalu mendoakan ayah bunda setelah kita melaksanakan sholat. Pahim tum, pahimna. Ada lagi loh Kak lagunya yang 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia, siang dan malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita durhaka padanya,
di akhirat mendapat siksa. Nah, itulah salah satu penggalan lagunya. Maka dari itu, Parop berpesan kakak agar selalu menyayangi dan menghormati ayah bunda. Jangan sekali-kali marah dan berkata kasar kepada orang tua. Pahim, Tom? Pahim. Nah, lanjut, Kak. Nah, di sini ada kasih sayang ayah dan ibu. Dengarkan para ibu dan ayah selalu menyayangi kita. Nah, betul. Kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti. Dari mulai kakak bayi sampai besar. Ya, sampai selamanya kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti. Mereka menyayangi tanpa mengharapkan imbalannya. Begitu besar kasih sayang ayah dan ibu. Lanjut. Nah, di sini Parop akan memberikan contoh ungkapan kasih sayang untuk ayah dan ibu melalui puisi. Nah, dengarkan Parop. Nah, puisi ini berjudul Terima Kasih Ayah dan Ibu. Oh, ayah dan ibu, betapa besar kasih sayangmu. Saat aku sakit, ayah antar aku ke dokter. Ayah menungguiku sepanjang hari. Ibu sabar merawatku. Ibu buatkan bubur lezat untukku. Terima kasih ayah dan ibu. Aku ingin bahagiakan ayah dan ibu. Nah, itulah salah satu contoh puisi yang mengungkapkan kasih sayang kepada ayah dan ibu. Nanti kakak juga kalau sudah bisa boleh membuat puisi atau kalimat kasih sayang untuk ayah dan bunda. Pahim, Tom? Pahim. Nah, lanjut, Kak. Nah, di sini ada contoh ungkapan kasih sayang Siti untuk sahabat melalui puisi. Kalau tadi ungkapan kasih sayang kita untuk ayah bunda, kalau ini ungkapan kasih sayang Siti untuk sahabatnya melalui puisi. Yang berjudul Terima Kasih Sahabatku. Sahabatku, aku sangat beruntung. Aku miliki sahabat sepertimu. Senang kita bersama, susah pun bersama. Terima kasih sahabatku. Aku senang bermain bersamamu. Kamu pun hibur aku saat masa sulitku. Nah, itu bentuk puisi yang dibuat oleh Siti untuk sahabatnya. Lanjut. Nah, di sini kakak akan menjawab pertanyaan yang sesuai isi puisi yang dibuat oleh Siti. Pertanyaan yang pertama, apakah judul puisi yang dibuat Siti? Ayo, tadi apa judulnya? Betul, terima kasih sahabatku. Yang kedua, bagaimana perasaan Siti memiliki sahabat? Bagaimana perasaannya? Betul, Siti merasa sangat beruntung. Yang ketiga, dalam keadaan bagaimana sahabat selalu bersama dengan Siti? Bagaimana, Kak? Senang dan susah, betul. Yang keempat, kepada siapa Siti mengucapkan terima kasih dalam puisinya? Kepada sahabatnya, betul. Mengapa Siti mengucapkan terima kasih? Mengapa? Karena sahabatnya menemani bermain dan menghiburnya. Itulah jawaban-jawaban yang sesuai dalam puisi yang dibuat oleh Siti. Pahim, Tom? Pahim. Nah, di sini kita akan mengingatkan kembali contoh percakapan kata tolong. Nah, contoh yang pertama, Jonas, tolong ambilkan kacamata di kamar ayah ya. Baik, ayah. Nah, di sana ada kata tolong. Contoh yang kedua,
Udin, bisakah kamu menolong Bapak? Bisa, Pak. Apa yang bisa Udin bantu? Bantu Bapak membersihkan kebun di belakang rumah ya. Baik, Pak, akan Udin kerjakan. Nah, itu juga contoh kata tolong. Yang selanjutnya, masih ungkapan atau percakapan kata tolong. Yang selanjutnya, Bu, tolong ambilkan piringnya ya, Bu. Baik, Pak. Beni mau makan apa? Hore, sarapan sudah siap. Bu, tolong ambilkan aku nasi dan telurnya ya. Nah, di sini juga adalah contoh ungkapan atau percakapan kata tolong. Yang terakhir, Udin, tolong bantu ayah mencabut rumput ya. Baik ya. Nah, di sini juga ada contoh percakapan kata tolong. Pahim, Tum? Pahim. Nah, insya Allah ya, ungkapan kata tolongnya kakak sudah bisa. Seperti halnya di semester ganjil. Lanjut. Nah, selanjutnya kakak bisa mempelajari di buku paket tema 1E halaman 117, 118. Yang 118 ayo belajar dan halaman 134 aturan makan. Dibaca ya Kak, itu tidak dipoto dan tidak dilaporkan. Selanjutnya lanjutkan latihannya di buku paket tema 1E halaman 119 dan 140. Itu dipoto dan dilaporkan. Pahim Tom? Pahim. Nah. Baiklah kakak solih-solihah semuanya, demikianlah video pembelajaran yang bisa Parob sampaikan. Mudah-mudahan informasi dan ilmu pengetahuan ini bermanfaat untuk kakak. Demikianlah untuk tematik 1E pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada pembelajaran 1 sampai 6 di subtema 4 dengan KD 3.8 yang bisa Parob sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, Kak. Perlengkapan belajarannya dirapihkan kembali dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda. Tetap semangat belajarnya, jaga diri dan kesehatannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.